aturan yang mendasari tentang disiplin bagi PNS. Nah, kita cek ya sekarang. Kalau pengertian sepertinya udah pada tahu lah ya, tapi ini secara textbook sebenarnya disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan. Ya, artinya patuh gitu ya terhadap sebuah peraturan. Terus kalau yang kesadaran ya sikap seorang yang secara sukarela menaati. Terus kesediaan adalah mau melakukan untuk kesedia itu. Jadi disiplin itu mencakup 3 itu ya. Dia mengerti dan sadar dan bersedia gitu loh. Kalau cuma sadar doang nggak bersedia kan tidak melaksanakan aturan-aturan itu juga sama aja. Nah, mengapa perlu disiplin? Yang pertama adalah agar karyawan datang dan pulang tepat waktu. Nah, jadi yang dikatakan di sini agar karyawan datang dan pulang tepat waktu. Datang harus tepat waktu kan kalau ke kantor ya. Kalau pulang kadang-kadang malam ya. Nah, itu dianggap disiplin nggak? Ya, sebenarnya kalau yang pulang malam itu karena beban pekerjaannya banyak atau berat, sehingga dia membutuhkan waktu yang lebih. Cuman nanti dari sisi profesionalisme, nah kalau bisa pulang juga sesuai dengan ininya dong, ukuran beban kerja yang diberikan gitu. Kalau beban kerjanya cuma dalam 1 hari 7 jam, ya pekerjaan itu harus bisa diselesaikan dalam 7 jam. Kalau lebih dari 7 jam, itu 2 kemungkinan. Either pekerjaannya yang sangat berat, atau either kemampuan orang ini dalam menyelesaikan pekerjaan kurang. Jadi 2 itu. Nanti ini masuknya ke analisis beban kerja. Ya. Terus yang kedua, mengerjakan semua pekerjaan dengan baik. Oke, tentu ya. Kalau disiplin itu kan kayak ada istilah rajin pangkal pandai, kemudian nabung pangkal kaya. Nah, kalau disiplin pangkal keberhasilan, walaupun tidak mutlak ya keberhasilan itu hanya dengan disiplin, tapi ketika kita bisa melakukan sesuatu dengan disiplin itu keberhasilannya akan peluang untuk tercapainya itu akan lebih besar gitu. Nah, contohnya nih, ini di sini ada yang punya program nggak nih? Misalnya program program ngecilin perut gitu, program diet gitu misalnya, ya kan? Itu kan kuncinya kan disiplin kan. Percuma kita hari ini puasa, makannya cuma minumnya air putih dan lain-lain, tapi besoknya makannya bakso, makannya mie ayam dan seterusnya sampai banyak banget. Nah, itu ya itu yang dimaksud dengan disiplin gitu. Sama dengan pola belajar juga ya, ketika kita biasa disiplinnya dalam membaca skimming lah minimal buku sebelum kuliah, itu minimal nanti ada dalam setiap penyampaian mata pelajaran itu kan pasti ada gapnya ya, gap informasi ya. Nah, gap informasi ini minimal sudah kalian dapatkan dari modal referensi membaca tadi, sehingga nanti di perjalanannya ilmu kalian itu bisa komprehensif. Kalau istilah lainnya kafah gitulah, bisa dari sisi referensi maupun dari sisi experience. Karena biasanya dosen itu mengajar itu kan basisnya experience ya. Kalau masalah knowledge itu sebenarnya kalian bisa dapatkan dengan membaca, nonton YouTube gitu aja udah dapat knowledge kan ya. Tapi yang lebih berperan dalam tatap muka baik itu secara online maupun offline itu adalah bagaimana knowledge itu diterjemahkan ke dalam bentuk pengalaman gitu. Ya. Oke, nah jadi nanti makanya kalau dalam setiap kelas itu saya harapkan aktif bertanya, karena kalian bisa menggali pengalaman apa sih yang terkait dengan ilmu yang sekarang ini. Nah, terus yang ketiga, mematuhi semua peraturan perusahaan. Nah, ini patuh ini ya artinya setiap organisasi pasti punya rules ya, aturan main ya. Ada yang boleh santai, ada yang disiplin gitu ya. Jadi contohnya nih, nggak bisa dibedain antara kenapa di STS harus pakai seragam ya, kenapa nggak bebas aja, kenapa nggak boleh gondrong gitu. Terus kenapa yang cewek harus pakai rok ya nih sekarang ya, boleh pakai celana panjang nggak? Enggak ya. Enggak, Pak. Kan sekarang ada SMK yang pakai seragamnya celana panjang ya.
Nah, kalau memang pakai rok mungkin ya sudah ada ketetapan ya dipatuhi gitu loh. Kalau sudah masuk ke environment STIS ya harus dipatuhi gitu. Kenapa? Ya pasti kreatornya itu punya tujuan dan maksud tertentu untuk mengukur misalnya kepatuhan seseorang. Terus yang keempat itu adalah peraturan diperlukan untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi karyawan. Nah, ibaratnya gini nih, orang kalau nggak punya aturan, itu ketika nanti dia terbentur dengan satu permasalahan, itu dia akan mudah sekali terombang-ambing. Ya, contoh nih misalnya warga Jepang ya, orang Jepang ini nggak secara umum ya, orang Jepang itu kan sebenarnya dia tidak punya apa namanya ya aturan, bukan aturan, aturannya banyak banget, tidak punya kepercayaan agama gitu lah istilahnya. Jepang itu tidak punya agama rata-rata. Shinto itu bukan agama ya, Shinto itu sekedar kepercayaan gitu ya. Jadi makanya kenapa orang Jepang itu ketika ada stressful, diguncang masalah besar gitu, mereka akan bunuh diri kan. Tren bunuh dirinya tinggi kan di negara Jepang itu kan. Kenapa? Karena apa? Mereka tidak punya aturan yang membimbing atau memberi penyuluhan itu gitu loh. Kalau yang orang beragama itu kan pasti dia apa namanya barrier terakhir itu kan Tuhan gitu kan. Jadi ketika dibunuh diri itu adalah dosa, terus setelah bunuh diri masalah juga nggak selesai sampai di situ. Itu kan semacam knowledge yang diberikan oleh agama kan, sehingga orang kalau mau bunuh diri nggak jadi. Nah ini contoh-contoh konkret misalnya di masyarakat gitu norma. Kalau di Indonesia maka kejadian bunuh diri itu kan lebih rendah ya dibanding negara-negara maju, karena negara maju itu kan sudah sangat-sangat sekuler sekali ya. Soal agama itu sudah nggak mereka pelajari. Sama di organisasi juga peraturan itu penting. Karena ketika nanti kalian terombang-ambing, nah saya harus ngapain nih ya? Teman-teman saya kinerjanya biasa aja tapi kok gajinya begitu. Nggak mungkin. Perusahaan sudah punya aturan gitu. Kalau misalnya kinerjanya sekian, baik, maka insentif yang didapat sekian gitu. Jadi kalau memang ada apa namanya perlakuan khusus atau kok dia beda gini ya, berarti bisa kalian pertanyakan, loh kan aturannya seperti ini Pak, kok bisa dia begitu gitu. Nah makanya sebuah organisasi itu adalah role based, aturan yang menjadi dasar. Terus dengan tata tertib, karyawan jadi lebih baik dan semangat kerja, moral kerja dan efisiensinya. Nah makanya aturan itu dibuat bukan untuk mengekang ya, makanya pembuat aturan itu harus punya knowledge yang luas, knowledge dan pengalaman, sehingga pada saat dia membuat aturan itu tidak terlalu mengekang, tapi tidak terlalu loose, tidak terlalu terlalu banyak apa namanya toleransi lah ya. Misalnya, oh bebas pakai ini, bebas pakai itu gitu. Ya sepanjang bebasnya itu mendukung produktivitas, it's okay, maka aturan itu akan sedikit dilonggarkan gitu. Contoh seperti di Google gitu kan, atau nggak usah Google lah ya, perusahaan-perusahaan kita yang kayak Gojek gitu ya, yang perusahaan entrepreneur gitu, itu mereka pegawainya kan dibebasin kan, pakai baju apa aja, ya kan, terus mengerjakannya sekian jam. Nah sekarang kita mau nggak mau karena ada COVID, jadi pola kerjanya mirip seperti mereka yang di swasta itu. Tapi intinya ada di area produktivitas. Bisa kerja dari mana saja, nanti dihitungnya dari loginnya kan. Sama seperti kalian begini ya. Kalian kan yang penting login pertama di jam 10.15 gitu kan ya. Nanti setelah itu mensubmit ininya ya, summary entah tugas atau summary-nya gitu untuk menunjukkan bahwa kalian sudah mengikuti aturan. Nah, waktu di awal-awal kan bingung ya kita melaksanakan begini ya. Termasuk saya juga nih nggak enak nih kalau nggak tatap muka dengan kalian gitu kan, jadi body language maupun ininya nggak kelihatan gitu, jadi kayak si Wasilah sekarang benerin jilbab, kemudian kalau di kelas gitu kan enak ya, Wasilah kenapa gini-gini, terus ada yang pucet gitu kan, kita bisa kamu pucet kenapa, ada sarapan belum gitu. Nah kalau begini kan tidak terlihat ya, kamu kok pucet, oh enggak Pak ini cahayanya yang terang sekali, oh jadi nggak match ya, body language-nya nggak dapat. Oke. Next, hukuman. Nah ini kita bicara hukuman. Serem ya kalau kita bicara ngomong hukuman.
kita lihat diperlukan dalam meningkatkan kedisiplinan. Yes, itu sebuah indikator sebenarnya. Hukuman untuk mendidik untuk menaati semua peraturan dan perusahaan organisasi. Kemudian pemberian hukuman harus tegas dan adil, tidak pandang bulu. Ya, kalau bulu untuk hewan mungkin tidak pandang rambut ya, kalau manusia ya. Jadi mau rambutnya lurus, panjang, keriting, hitam, putih, kuning, merah sama aja. Yang penting hukuman itu berlaku sama. Nah sekarang kita lihat eh, disiplin itu harusnya bisa dengan dua sisi, nggak cuma dengan hukuman ya. Termasuk memberikan reward atau penghargaan bagi orang-orang yang melakukan disiplin itu adalah salah satu bentuk treatment. Makanya disiplin itu sebenarnya bisa didekati dengan dua treatment. Ini tambahan dari saya aja ya. Dua treatment pertama dengan satu pemberian achievement atau penghargaan kepada orang. Orang akan makin disiplin. Contohnya gampang banget nih. Kalau anak kecil ya, pernah nggak lihat video anak kecil yang satu itu dia kalau mengerjakan sesuatu benar gitu dia akan ditreatment mendapatkan pujian, mendapatkan apa namanya, wah bagus nak, keren gitu, walaupun dia hanya melakukan hal kecil. Terus ada lagi anak yang satunya tuh sering dibentak sama ayah ibunya gitu, kamu belum mandi jam segini, kamu, dan seterusnya gitu. Jadi yang satu ditreatment dengan hal-hal kecil dengan pujian, yang satu juga ditreatment dengan yang ini. Karakter anak itu akan sangat beda dalam menyelesaikan perintah dari orang tuanya. Sama, pegawai juga begitu. Ketika treatment untuk mendisiplinkannya itu dengan hukuman, maka karakternya akan lebih ofensif biasanya. Nah, kalau yang di treatment dengan achievement, pemberian penyemangat ataupun pemberian motivasi ya, supaya tetap yang disiplin, ada penghargaan bagi yang melakukan kedisiplinan, maka orang akan mulai melaksanakan aturan itu dengan nyaman. Nah itu. Tapi tetap perlu bagi yang melanggar dari aturan itu tetap akan mendapatkan treatment yang bentuknya mungkin tadi hukuman itu tadi. Oke. Terus indikatornya nih. Indikator disiplin, tujuan dan kemampuan disiplinnya, teladan pemimpin, balas jasa, keadilan, waskat, sanksi, hukuman. Nanti kita lihat ya. Nah, tujuan dan kemampuan. Maksudnya apa nih? Jadi yang akan yang akan dicapai harus jelas dan cukup menantang supaya gini nih. Orang sebelum melakukan pekerjaan kan diberitahu pekerjaannya skopnya seperti ini. Terus kalau kamu nggak achieve sampai dengan level ini, maka insentif yang kamu dapatkan akan dipotong. Ya, nah itu kan pemotongan insentif itu kan salah satu bentuk treatment hukuman gitu ya. Nah, inilah yang akan mendorong orang akan oke Pak, kalau begitu contohnya misalnya aturannya kalau 3 hari berturut-turut dalam 1 bulan terlambat, maka insentif dipotong 10% misalnya. Nah, orang akan menghindari hukuman itu kan, akhirnya disiplin akan datang sebelum jam masuk kantor gitu. Nah, ini maksud tujuan dan kemampuan ini ya. Beban yang diberikan harus sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan. Jadi ini terkait dengan pekerjaan. Jangan memberikan sesuatu pekerjaan yang orang itu terlihat tidak sanggup. Misalnya nih, ada pegawai yang sudah senior ya, usianya 50 gitu ya. Nah, tidak semua orang pegawai yang usianya senior itu sanggup mengoperasikan gadget-gadget yang baru kan. Nah, sebagai atasan dia memberikan tugas bahwa kamu harus mencacah dengan menggunakan handphone atau iPad atau pad gitu ya, yang nanti harus klik sini, klik sana, harus login sini, login sana. Nah, jangan memberikan beban terhadap orang yang kira-kira tidak bisa menjalankan hal tersebut. Nah, itulah yang dimaksud indikator dan disiplin di sini. Kemudian kita bicara soal teladan kepemimpinan. Ini yang terlihat ya, kalau ini paling gampang ya. Ketika kita melihat contoh sosok public figure yang punya kedisiplinan tinggi, terus tingkat keberhasilan juga tinggi, maka orang akan mencoba mencontoh. Contohnya yang dulu pernah saya bahas, pernah nonton Mardigu? YouTube-nya Pak Mardigu? Nonton ya? Fani nonton ya, ngangguk-ngangguk.
Yang siapa? Yang nonton yang mana, Pak nih? Yang Mardi? Lupa Pak, tapi dulu pernah lihat sekali. Tapi udah lupa sih materinya Pak. Oh, sudah lupa. Yang Pak Mardigu ngobrol sama siapa? Helmi Yahya atau siapa itu ya? Yang judulnya daging semua gitu. Isinya maksudnya ilmu semua gitu. Yang Pak cerita Pak Mardigu itu dulu pengusaha apa namanya? eh, Dia smart banget kan. Dia sekolah di luar negeri. Kemudian dia mengembangkan yang sekarang Bitcoin gitu kan. Terus apa namanya? Bitcoin itu platform apa namanya? Ya, kripto. Nanti kan dia memprediksi bahwa nanti apa uang itu uang kartal, giral, bahkan itu udah akan mulai ditinggalkan karena udah mulai beranjak ke kripto. Tapi kalau kripto doang, backbone-nya nggak kuat gitu. Makanya dia mengkombinasikan dengan emas ya, yang Pak Mardigu itu. Jadi valuasi kriptonya itu lebih di ini kan ke emas ke depan. Karena pada suatu ketika uang itu kan nanti tidak ada ya. Karena nilai tukar nanti dipindahkan menjadi elektrik, coba kebayang nggak? Sekarang kalau kalian punya nggak saldo di Go apa Gojek kalian atau apa Grab gitu punya atau dompet elektronik apa namanya? Banyak kan ya dompet elektronik ya. Yang jadi pemburu pemburu itu misalnya ada bonusnya pemotongan harganya sampai 50% kalau beli apa namanya misalnya beli kopi kenangan gitu kalau pakai Shopee Shopee dompet Shopee apa-apa beli satu Dipay dapat Pak. dua gitu kan. Nah, itu kan hunternya banyak kan. Jadi suatu ketika nanti nilai mata uang itu akan jadi apa namanya jadi kayak nggak ada gitu. Cuman kan akhirnya menunjukkan bahwa orang itu punya atau enggak itu kan at the end itu kan harus punya physical ininya ya, change-nya ya. Makanya Pak Mardigu bilang yang nilai valuasinya tidak berkurang banyak dan tidak stabil gitu kan ya emas ya dari zaman Bahala ya. Dari zaman nabi-nabi dulu kan juga sudah emas kan, koin emas dan seterusnya sampai sekarang. Nah, ya sama itu. Jadi kalau uang kertas itu kan valuasinya aja yang berubah. Tapi kalau emas, baik fisikal maupun valuasinya itu yang stabil. Itu yang contoh. Sehingga kita bisa meniru, oh iya smart banget ya Pak Mardigu ya. Tapi supaya dia berhasil dan kaya raya seperti sekarang, terus bijak omongannya daging semua gitu ya, ibaratnya ilmu semua gitu gimana? Oh ternyata dulu dia dalam 1 minggu itu menghabiskan paling enggak 10 buku, makanya isi kepalanya banyak banget itu hatam gitu. Nah itu kan dia disiplin pasti kan. Coba bayangin 10 buku dalam 1 minggu kan berarti dia harus ngatur waktu ya, harus baca buku 1 hari berapa jam gitu kan. Nah itu salah satu bentuk kedisiplinan. Jadi kita contoh, kita tarik ke belakang. Oh supaya bisa seperti itu modelnya dia harus baca buku ini berapa jam sehari. Nah itu yang kita tiru. Terus berikutnya ada balas jasa. Di balas jasa ini yang mempengaruhi adalah karena balas jasa misalnya perusahaan ini memberikan insentif yang bagus kepada pegawainya. Jadi perusahaan ini tidak terlalu represif gitu ya. Misalnya mau cuti Pak, oh, nggak bisa. Pak mau ini ada yang meninggal di keluarga saya Pak gitu nggak bisa. Oh nggak bisa kalau yang meninggal orang tua adik itu baru boleh. Wah kalau gitu kan represif banget. Nah itu bisa jadi orang kan oh ya udahlah nanti kalau diminta disiplinnya ya so-so. Tapi kalau perusahaannya memberikan feedback yang baik, misalnya ya udah ini gini-gini tapi nanti pekerjaan diselesaikan ya dari sana juga bisa. Oh ya Pak baik. Nah orang ini akan biasanya disiplin karena apa nilai timbal baliknya sudah ada. Ya, yang kayak gini nih jangan dipakai yang cowok-cowok ya. Cowok-cowok biar mendapetin ceweknya dikasih hutang budi terus ditraktir terus lama-lama ceweknya kan jadi merasa hutang budi kan ditraktir terus nggak enak. Nah pas ditembak mau nolak nggak enak udah ditraktir terus gitu kan udah diantar kemana-mana gitu kan ya, jangan dipakai yang ini ya. Terus yang berikutnya next ini ada indikator soal keadilan. Kita bicara keadilan itu adalah ya itu tadi disiplin itu bisa diterapkan kalau atasannya berbuat adil gitu loh sistemnya adil gitu. Jadi jangan sampai misalnya gini,
Ada orang yang apa namanya ya, kinerjanya rendah, kemudian kedisiplinannya rendah. Biasanya itu punya korelasi itu antara kinerja dan disiplin itu. Tapi insentifnya sama dengan orang yang normal. Normal dalam artian ya dia kinerjanya susuk, kemudian apa namanya, eh, apa namanya, kemampuannya juga susuk. Insentifnya sama, nggak jauh beda. Nanti orang-orang yang bagus kinerjanya ini atau yang awalnya biasa, jadi akan mengikuti pola yang di bawah kan, yang tadi, yang tidak menunjukkan kinerja tapi dia ternyata dianggap biasa kok. Jadi prinsip keadilan itu juga kadang-kadang mendorong kita untuk menjadi tidak disiplin akhirnya. Nah, terus ada lagi waskat nih, pengawasan melekat. Nah, kalau ini di sini disiplin ini dengan cara diawasi. Di STIS dulu waktu masih off class kan ada begitu ya, waskat ya. Di satu kelas kan suka ada yang ininya apa namanya, ada pakai begini nih. Ada sempritan priwitannya itu ya, apa sih? Itu apa ya? Priwitan atau apa ini? Gugus kendali ya, apa namanya sih? Nah, kalau di kelas SPD, ini, Pak. SPD, Pak. oh, SPD. Di kelas ini siapa SPD-nya? Nggak ada kayaknya, Pak. Oh, nggak ada SPD? Nggak ada, Pak. Oh, dulu kayaknya setiap kelas harus ada deh satu gitu. Jadi untuk jadi contoh, untuk jadi berlaku disiplin buat teman-temannya, mengingatkan gitu ya. Saya nggak tahu itu kalau sekarang. Itu salah satu cara. Tapi biasanya itu formalitas formal sekali. Biasanya di lembaga-lembaga formal ya. Contohnya di akademi militer gitu kan. Karena memang disiplin itu jadi bagian yang utama. Tapi nanti kalau di kegiatan-kegiatan sipil, disiplin itu kan ya penting, tapi bukan yang utama gitu kan ya. Yang utama misalnya kalau di STS kan harus pinter gitu kan, harus smart gitu. Jadi ya disiplin mungkin jadi prioritas kesekian, tapi tetap harus disiplin. Ada unsurnya. Nah, terus ada sanksi atau hukuman. Nah, ini jelas ya. Ketika kita melanggar sesuatu, itu kadar dari hukumannya itu kan pasti ya juga bergradasi ya. Kalau tingkat kedisiplinan yang kita langgar itu nggak terlalu berpengaruh signifikan terhadap organisasi, ya mungkin hukumannya tidak terlalu berat. Tapi kalau implikasinya berat, pelanggaran kita, maka ya memang wajar kalau kita dihukum berat begitu. Terus berikutnya ada tentang ketegasan. Nah, tegas ini penting nih. Disiplin bisa terjadi kalau atasan atau orang yang kita hormati itu punya ketegasan. Ketika sekali tebang pilih ada yang nggak tegas, contohnya kayak kemarin nih ya. Kenapa pada saat pilkada rame-rame itu nggak ditegur oleh gugus kendali atau oleh kementerian polisi gitu kan? Pas pilkada gitu kan? Kan ngumpulin massa juga ya. Giliran kemarin siapa yang kawinannya anaknya Habib Rizik atau siapa itu yang penyambutan itu kan kumpul massa semua kan. Nah, itu kan mulai tuh pro kontra antara cendolers dan satunya lagi kalongers, nggak tahu lah itulah. Nah, itu artinya ketika kita tidak tegas gitu ya. Kalau yang di pilkada itu juga harusnya dibubarkan dong. Jadi orang akan melaksanakan disiplin itu dengan senang hati gitu ya. Tapi kalau tebang pilih pasti orang akan protes yang itu nggak diapa-apain Pak. Dia juga berkerumun Pak. Ini nggak diapa-apain. Akhirnya jadi nggak disiplin semua karena saling ya udah gitu aja lah, ngapain segini dia boleh kok saya enggak nah gitu. Terus ada lagi indikator yang ini hubungan kemanusiaan. Nah ini artinya gini nih, sesama gitu kita bergaul dengan orang-orang yang tingkat kedisiplinannya tinggi, biasanya kita akan terbawa disiplin tinggi. Karena apa? Temennya itu akan ngingetin, misalnya ya, orang biasa disiplin kalau buang sampah di tempat sampah ya. Terus di jalan nih, kalau orang yang nggak disiplin itu misalnya habis makan permen, kan kecil ya, remeh-temeh ya. Kecil ini, plastik ini, nggak ada yang lihat ini, buang gitu kan. Tapi kalau ada teman yang disiplin dan satu komunitas itu, kok dibuang sangat, dia akan mungut itu dimasukin saku.
atau masukin ke tasnya. Nanti pas ngeliat tempat sampah tinggal dimasukin. Kadang begitu kan. Tapi kalau teman kita acuh nggak ikut disiplin ya bodoh amat juga. Terus akhirnya kita juga lama-lama ikut tertular dengan hal-hal yang itu. Hal-hal yang undisipliner itu tadi. Itu dari hal yang kecil loh. Apalagi nanti hal yang besar. Jadi nggak apa-apa ini nggak dimarahin kok. Misalnya nih besok ke kampus pakai jeans yang ada scratch-nya di lutut gitu. Kan kece ya gitu misalnya. Terus besoknya nggak dimarahin gitu kan. Atau ada orang yang sampai ini kan ke kampus harusnya pakai baju formal, nggak boleh gini. Nah, kalau kita bergaulnya dengan area orang yang biasa di dunia seni, ya orang itu akan cuek kan. Cuek, ya nggak apa-apa ini kan seni kan gini. Nah, itu akan terpengaruh. Makanya environment itu penting banget. Makanya biasanya satu environment yang punya tugas atau kewajiban yang sama biasanya homogen. Nah, inilah yang kadang-kadang kita tuh bisa mengidentifikasi anak STS dari jarak 1 kilometer. Wah, itu pasti anak STS tuh. Nah, karena memang biasanya homogen gitu. Wah, itu pasti anak IKJ itu, gitu kan. Ini bercandaan aja ya. Terus bentuk-bentuk disiplin kerja. Ini ada masalah disiplin preventif, korektif, perspektif, dan hak-hak individu. Kalau yang preventif itu sifatnya yang mencegah dulu ya. Sebelum ada kejadian maka disampaikan di awal. Contohnya misalnya apa ya? Pengarahan-pengarahan nih. Ya. Suka disosialisasikan dahulu nih aturan-aturan di sini bahwa aturan mainnya itu tidak boleh A, B, C, D, yang diperbolehkan adalah D, E, F, G dan seterusnya. Itu akan mencegah orang untuk melakukan pelanggaran kan karena sudah tahu posisinya. Terus kalau yang preventif, korektif itu adalah yang ketika kejadiannya sudah terjadi. Jadi disiplin itu adalah sebagai alat untuk mengkoreksi. Contohnya tadi kalau sudah melanggar, maka akan ada treatment khusus misalnya. Dulu waktu SMP, SD gitu ya, kalau terlambat, bukan terlambat. Iya, kalau terlambat itu disetrap gitu ya, kalau nggak salah ya. Masih ngalamin nggak yang kayak gitu-gitu? Anak sekarang nggak pernah disetrap sih ya. Yang disuruh pegang kuping, berdiri kaki satu di depan tiang bendera gitu, nggak pernah ya kalian ya? Pernah ya? Pernah, Pak. Oh, pernah. Nah, itu adalah efek korektif tuh. Artinya kalau udah orang melanggar, udah dikasih tahu tetap melanggar juga, maka diberikan efek di situ. Nah, dulu tuh kalau disetrap itu kan bukan masalah capeknya kadang-kadang, tapi malunya kan. Sehingga orang akan tidak mengulangi kegiatan itu. Nah, itu korektif lah. Kemudian ada berikutnya, tindakan harus positif. Nah, dulu tuh orang kalau menghukum seperti itu, kalau diterapkan di masa sekarang kan yang datang orang tuanya kan, kenapa anak saya bayar mahal dijemur gitu kan. Jadinya si anak merasa kayak dibelain, kayak di ini, sehingga dia tidak ada koreksi terhadap dirinya. Dengan alasan HAM, ini anak saya sekolahin biar pinter, kenapa dijemur Pak? Anak bapak yang beling gitu kan. Kenapa kayak gini ya? Itulah yang harus jadi hal-hal korektif terhadap pegawai maupun yang melakukan pelanggaran disiplin. Nah, kalau di sini pendekatan negatif akan memberikan efek samping seperti emosional terganggu, kemudian apatis gitu. Kalau kita memberikan hukumannya sifatnya negatif ya. Contohnya nih misalnya ngatain gitu ya. Kamu nih bisanya apa sih begini-begini. Nah, itu kan misalnya dia nggak bisa mengerjakan sesuatu karena dia tidak mengerjakan PR gitu. Kamu bisanya apa sih begini-begini gini. Dia tidak bisa mengerjakan PR itu harusnya dicari tahu dulu. Kenapa? Misalnya nggak bisa, ketiduran. Memang tidak tahu ada PR. Nah, ini kebangetan kalau ini. Terus, ternyata dia punya aktivitas lain di luar. Misalnya dia ternyata membantu orang tua berdagang, sehingga nggak sempat mengerjakan PR. Salah nggak kayak gitu? Salah tetap. Tapi cara negurnya beda. Ya.
Oh ya, baik, kamu baguslah bisa membantu orang tua untuk melakukan mencari nafkah atau apapun gitu. Tetapi ada satu hal kewajiban yang harus kamu tuntaskan dahulu sebelum melaksanakan aktivitas lain. Makanya pulang dari sekolah langsung kerjain, atau begitu mendapatkan tugas maka selesaikan langsung di setelahnya. Baru setelah itu aktivitas lain yang kamu kerjakan dan seterusnya. Jadi harus dengan pendekatan-pendekatan yang lebih humanis lah ya, positif. Terus kita bicara perspektif nih. Disiplin secara perspektif ini biasanya penilaian-penilaian orang-orang gitu. Misalnya nih retributif gitu ya. Retribusi itu artinya yang sesuatu yang kita harus bayar kalau kita melakukan pelanggaran di situ gitu. Bayar tuh artinya bisa jadi ya kita siap nanggung dengan akibatnya gitu. Misalnya terlambat ya nanti siap disetrap, nggak bawa SIM ya siap nanti ditilang dan seterusnya ya. Terus di sini disebutkan ada utilitarian, berfokus pada penggunaan disiplin. Itu kita fokus ya, ini disiplin gunanya buat apa sih? Guna misalnya membentuk karakter seseorang atau menaikkan produktivitas dari seseorang. Itu harus jelas nih utilisasinya untuk apa. Nah, ada pendekatan disiplin, ada beberapa nih ya. Aturan tungku panas, hot stove. Itu tahu kan? Tungku panas, hot stove. Ya, kalau tungku panas, kalau semakin kita mendekat, semakin apa? Panas kan? Jadi progresif artinya. Tindakannya itu di sini lebih represif lah ya. Kalau disampaikan begini. Jadi ketika sama halnya tadi ya, ada gradasinya. Ketika kita melakukan kesalahan kecil langsung dihukum, tapi dengan hukuman yang sifatnya agak ringan. Melakukan kesalahan lagi, bentuk kesalahannya sama, maka peningkatan hukumnya akan sama. Ini sama halnya ketika kita semakin mendekat ke tungkunya, ya, ke arah pelanggaran dan core dari pelanggaran yang utamanya di situ. Misalnya gini nih, yang nggak boleh dilanggar sama sekali, misalnya nih, di perusahaan itu membocorkan ini rahasia perusahaan gitu. Nah, ketika dia membocorkan, dia akan langsung melawan api yang di tengah tungkunya itu ya. Karena itu intinya, maka dia akan mendapat konsekuensi disiplin yang paling berat gitu. Ibaratnya yang paling panasnya seperti apa? Langsung pecat misalnya dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud dengan tungku panas di sini. Kemudian ada tindakan positif disiplin. Pendekatan masa untuk masa yang akan datang. Jadi supaya orang ini tidak melakukan kesalahan atau melanggar peraturan. Nah, ini yang dimaksud dengan pendekatan positif. Dengan cara apa? Mengedukasi, menjabarkan aturan mainnya di sini begini. Jadi kamu jangan sampai melanggar yang ini ya, A, B, dan C. Kalau memang masih melanggar kan bukan berarti tidak sengaja. Artinya berarti sudah si pelanggar itu sudah memikirkan kalau saya melanggar, saya dapat hukuman ini. Kalau saya enggak, apa untungnya buat saya? Nah, itu udah ada analisisnya. Makanya kalau orang masuk pengadilan itu kan sebenarnya bukan berarti pesakit. Harusnya mereka orang yang sudah paham dengan konsekuensi yang dia lakukan. Terus ada lagi tindakan pendisiplinan. Nah, di sini ada memperbaiki, menghalangi karyawan lain, menjaga berbagai standar kelompok tetap konsisten. Memperbaiki pelanggaran ya tadi dengan treatment tertentu. Kalau menghalangi karyawan lain supaya tidak melakukan hal yang serupa, ini adalah efek dari ketika kita memberikan treatment terhadap satu orang itu. Jadi yang lain akan melihat, oh iya, jadi nggak boleh lagi. Ini sama kayak kalau yang cowok-cowok mungkin pernah main ya, Stronghold, pernah nggak? Nggak pernah. Ini game jadul, Stronghold kayak Age of Empire gitu. Pernah nggak? Pernah, Pak. Yang mirip-mirip sih, Pak. Nah, mirip-mirip. Oh, itu tahu. Ini siapa yang jawab nih? Iza, Pak. Oh, Iza. Jadi memang kayak gitu. Kalau di dalam game Stronghold itu, nanti pas untuk menarik masyarakatnya datang itu kan dia ada dua kemungkinan. Kita mau bangun taman-taman atau pasang tiang gantung, guilotin gitu kan. Jadi yang satu
masyarakat akan datang karena takut gitu loh. Dia kalau melakukan disiplin kan dipajang kalau zaman dulu ya, zaman kerajaan ya, diguilotin, digantung, di apa alat penyiksaan itu, atau didirikan taman. Taman itu kan maksudnya ya orang-orang bisa senang-senang di situ, terus bisa datang, akhirnya mereka bayar pajak dan seterusnya. Nah itu di game itu udah tergambar sebenarnya. Apa namanya? Oh iya ya, balancing antara tindakan represif menakuti orang dan tindakan memberikan kesenangan atau memberikan apa achievement gitu ya, itu penting, harus dibalance dua-duanya. Jadi jangan selalu dikasih achieve terus, nanti manja jadinya kan, kayak anak-anak apa namanya yang selalu diberikan apa ya hadiah-hadiah terus gitu, lama-lama dia melakukan sesuatu kalau ada hadiahnya, kalau nggak ada hadiahnya nggak melakukan sesuatu ya kan. Terus ya itu, kalau yang selalu dihukum, orangnya akan lebih represif kan terhadap orang lain, ofensif banget gitu. Nah itu resikonya baik. Jadi kita harus tetap balance ada di tengah. Nah ada lagi apa namanya PP 53. Nah ini adalah dasar yang digunakan untuk pendisiplinan di PNS nih, mengatur tentang kedisiplinan, PP nomor 53 tahun 2010. Nah di dalamnya ada apa kewajiban, larangan, dan apa yang harus dilakukan oleh PNS di dalam PP 53 ini. Nah nih kewajiban PNS ada beberapa nih ya, mengucapkan sumpah janji, mengucapkan janji jabatan, setia taat kepada undang-undang, menaati segala peraturan, menjunjung kehormatan. Gitu. Ini ada di dalam pasal-pasalnya di PP 53. Lanjutannya. Kalau ini nggak perlu saya bacakan satu-satu ya, nanti kalian inilah bisa baca. Sama demikian halnya dengan larangan bagi PNS ya, itu ada menyalahgunakan wewenang, jelas sekali ya. Terus tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja di tempat lain, nah itu udah jelas banget itu. Menjaga apa namanya rahasia-rahasia negara dan seterusnya, itu ada di sini. Sampai dengan berikutnya. Nah, ada juga nih larangan PNS untuk membuat keputusan atau tindakan yang merugikan salah satu secara politis ini ya, politik ya. Di sini ada memberikan dukungan langsung secara politik. Pak, berarti kami nggak boleh berpolitik ya? Tuh. Setiap orang tuh pasti sudah melakukan politik. Yang tidak boleh adalah politik praktis yang terkait dengan partai, kedudukan, jabatan, itu nggak boleh. Kalau politik dalam arti luas boleh. Contohnya apa? Misalnya, saya akan merapat kepada bos A gitu, karena bos A ini pekerjaannya saya lebih passion dengan pekerjaan yang di sana. Itu part of politik. Oke, next. Larangan PNS sudah tadi ini, terus sudah memberikan dukungan kepada wakil rakyat. Ya ini tinggal dibaca aja sih. Nah, kriteria dimaksud pelanggaran itu ada apa saja? Di sini baik ucapan, tulisan, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban adalah pelanggaran disiplin, baik dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Nah, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang. Siapa? PPK, pejabat pembina kepegawaian. Jadi singkatan PPK ada beberapa nih ya, ada pejabat pembuat komitmen, ada pejabat pembina kepegawaian. Nah, dalam hal ini PPK adalah pejabat pembina kepegawaian. Biasanya eselon 2 gitu. Terus berikutnya tingkat hukuman, seperti saya bilang tadi ada gradasi kan ya. Ada yang ringan, sedang, dan ada yang berat. Ini kalau menurut yang di PNS juga dikategorikan menjadi 3 nih dalam PP 53. Nah, kita cek apa saja nih ya. Pertama nih, jenis hukuman yang ringan. Biasanya nanti bentuknya adalah teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas. Ini urutannya nih. Misalnya seseorang terlambat terus, maka ada teguran lisan. Kamu kenapa terlambat terus gitu kan. Terus dia terlambat lagi, besoknya masih
3 hari berturut-turut, maka kasih teguran tertulis, dibuatlah memo dari atasan. Kenapa kamu terlambat terus gitu? Silahkan menghadap ke bagian keuangan supaya nanti di sana ada pemotongan gaji dan seterusnya. Terus pernyataan tidak puas secara tertulis. Nah kalau udah dikasih tertulis, udah datang, tetap aja nggak datang seminggu gitu. Ini baru pernyataan tidak puas. Terus hukuman sedang, ini penunda. Hukumannya adalah penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. Yang ditunda adalah kenaikan gajinya ya, bukan gajinya ya. Terus penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. Terus penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Nah terus kalau udah selesai Pak masa hukumannya Pak, ya dikembalikan lagi ke pangkat semula gitu. Kalau ini kan diturunkan 1 tahun karena ada pelanggaran gitu. Terus hukuman berat, nah, ini penurunan pangkat selama 3, rendah-rendahnya selama 3 tahun. Terus pemindahan dalam rangka penurunan jabatan. Terus ada pembebasan jabatan, ada pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri. Jadi kalau di sini ada 2 ya, pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, itu berarti artinya apa? Dia mengalami sesuatu tuh. Nah, itu adalah salah satu bentuk hukuman tuh. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Nah, apalagi tidak dengan hormat, berarti pelanggaran yang dilakukan itu sudah sangat berat. Misalnya contoh korupsi, gitu ya. Terus menyalahgunakan wewenang di dalam posisi kunci. Nah, pejabat yang berwenang menghukum nih, biasanya itu adalah ini dia. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, terus pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. APS ini atas permintaan sendiri. Oke. Pejabat yang berwenang, ya pertama kepala lembaga, ini untuk yang non LPNK ya. Kalau di kita ya hierarkis ya. Kalau staf ya nanti yang akan menghukum kasihnya, kasih akan menghukum kabaknya, kasubaknya. Kasubak itu nanti akan dikoreksi juga oleh eselon 2-nya. Demikian seterusnya, dari eselon 2 dikoreksi oleh eselon 1. Tahapannya nih ya. Nah, tahapannya yang pertama, ketika melakukan pelanggaran ya dia dipanggil di BAP. Setelah itu ada pemeriksaan dan cross check ya. Baru ketiga, bila ada ancaman hukuman yang dijatuhkan jenis hukuman, maka harus dibentuk tim pemeriksa hukuman apa yang pantas dia dapatkan. Nah, terus di sini sumpah janji pemuda PNS ya. Ini bisa lah ya, kesanggupan untuk melatih kewajiban. Sumpah ini merupakan kesanggupan terhadap yang berwenang. Terus yang terakhir, 2 terakhir, pelaksanaan sumpah. Setiap CPNS menjadi PNS, setiap PNS yang diangkat memangku jabatan tertentu, pejabat yang mengambil sumpah janji adalah menteri. Kewenangan pengambilan sumpah dapat didelegasikan. Terus bila keberatan sumpah harus janji. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Yang terakhir itu sanksi ya. Sanksi itu bentuk hukumannya ya. Oke teman-teman, ada pertanyaan? Ini saya mau nanya ya. Responsinya jadinya gimana Pak? Oke, responsinya kan waktu kita tersisa sampai jam berapa tadi? 1:30 ya? 12.45 Pak. 12.45? Bentar lagi dong. Iya. Yang responsi kemarin kan sudah selesai kan ya. Nah, yang responsi kali ini begini aja. Saya minta contoh hukuman disiplin PNS berdasarkan PP 53. Contoh konkretnya, misalnya begini nih. Seorang PNS perempuan punya suami 2. Hukumannya apa?
Nisa tahu nggak? Hah? Boleh? Ya, nanti kalau nggak boleh melanggar HAM, kan itu kan hak saya. Ya, itu hak kamu. Tapi ngelanggar aturan ASN, PNS gitu kan. Tidak boleh, tapi tidak bolehnya di level mana? Ringan, sedang, berat. PP 53 bisa kamu download di internet ya. Banyak. Jadi seorang perempuan itu tidak boleh menjadi istri kedua dari PNS juga, sesama PNS ya. Dan tidak boleh punya suami dua. Jadi ketika itu terjadi, maka pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran berat. Maka bentuk hukumannya adalah pemberhentian. Terus misalnya lagi seorang PNS ternyata ketahuan dia mendukung salah satu calon gitu ya, calon legislatif misalnya atau calon presiden misalnya, tapi terang-terangan. Nah, hukumannya apa? Di situ ada kan ya. Nah, maksud saya begini, tolong berikan contoh dengan matrik ya. Bentuk matriknya dibikin 3. Jenis pelanggarannya apa? Terus, bentuk pelanggarannya apa? Jenisnya apa? Jenisnya itu maksudnya ringan, sedang, berat gitu ya. Terus hukumannya apa nih? Oke? Terus kolom keempat, pasalnya yang mana di 53? Berikan 3 contoh saja. Yang ringan apa, yang sedang apa, yang berat apa. Udah 3 contoh aja ya. Tapi ditulis di matrik ya. Jadi kolom pertama bentuk pelanggarannya, kolom kedua itu kategorinya, kategori ringan, sedang, berat. Terus ketiga, treatmentnya apa, hukumannya apa. Terus keempat, kolom keempat itu adalah mengacu ke pasal berapa itu hukuman. Oke, ada yang kurang jelas? Fani, kayaknya masih komat kamit. Ada yang mau tanyakan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oh, emang gini ya, senam mulut. Apa-apa bagus. Biar nggak kayak Mbak Pau. Oke, ada lagi. Wasilah kayaknya mau nanya nih. Ya. Fahri nanya, Fahri. Enggak. Oke, Nabila. Bil. Nabila. Apa? Oh ya, ada ya di sana ya. Apa? Ada sinyalnya. Oh, nggak ada sinyalnya. Ada, tapi nggak seberapa bagus. Oh, jadi saya ngomong tadi putus-putusnya. Nggak sering juga. Oh, nggak Kalau sering. oke. Oke. Lukman, gimana Lukman? Aman, Pak. Aman. Oh, aman. Raka juga aman. Aman, Pak. Aman. Tadi yang saya tugaskan paham? Paham, Pak. Oke. Saya pikir itu cepet kan ya. Nanti bisa di submit sebelum jam 1 ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Ini dulu kalau di kelas rame loh soal disiplin ini loh. Pak, kenapa STS ini disiplinnya kayak gini sih Pak? Gini banget kayak SMK Pak. Padahal kan kita udah gede-gede Pak, masa harus pakai seragam, keluar harus pakai ini Pak. Gitu. Ini ada yang nanya beneran nih ya. Intan, kemana Intan? Timothy.
Iya, Pak. Ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Belum. Habis ini ada kuliah lagi nggak? Sesi 3? Ada. Apa itu? Time series. Oh, time series. Wah, seru ya kalau time series ya. Seru tahu, suka saya. Iniin cohort gitu-gitu kan ya. Oke, jadi kalian nanti gimana? Ada PKL nggak nih tingkat 3? Ada, Pak. Terus PKL-nya online? Iya, Pak. Oh, di mana PKL-nya? Di rumah aja, Pak. Serius? Serius, Pak. Bentuk PKL-nya gimana itu? Inian gitu, Pak. Hah? Banyakan survei online sih, Pak, sama pembangunan sistem informasi. Oh, gitu. Iya, Pak. Oke. Emang ya pandemik ini bikin kita ini ya nggak seru ya hidupnya di kamar terus ya. Tapi bagi yang introvert kayaknya seru banget nih di kamar, sohibnya kan bantal guling gitu kan. Oke, ada yang mau cerita nggak Pak? Saya udah bosen, udah sekian bulan nggak kuliah nih Pak, pengen kuliah atau apa? Yaski, kayaknya mau cerita. Hah? Gimana tadi? Gimana tadi? Aduh.